Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Khairul, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisi-kisi soal asesmen akhir jenjang untuk bagian kedua ini. Mari kita bedah bersama-sama, kita bahas materi yang belum kita bahas di bagian satu kemarin. Materi yang ke-8 dari kisi-kisi asesmen akhir jenjang yaitu tentang ciri-ciri orang munafik sebagaimana yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, sebagaimana yang tertera di layar. Yang pertama, jika dia berbicara, dia selalu berbohong, berdusta. Yang kedua, jika dia berjanji, dia tidak menepati atau ingkar. Yang ketiga, jika diberi amanat, dia berkhianat, tidak mampu menjaga amanat yang diberikan. Itu 3 ciri-ciri orang munafik. Maka perlu diingat 3 ciri-ciri orang munafik. Idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jika berbicara dia berbohong, jika berjanji tidak menepati, dan jika diberi amanat dia tidak mampu menjaga amanat itu atau berkhianat. Materi yang ke-9 yaitu tanda-tanda balik yang telah dipelajari pada kelas 4 kemarin. Tanda-tanda balik itu dibagi menjadi 2, yaitu menurut syariat agama Islam dan tanda-tanda menurut ilmu biologi. Untuk tanda-tanda balik menurut syariat agama Islam untuk laki-laki yaitu sudah pernah mimpi basah, yang perempuan sudah haid atau menstruasi. Untuk tanda-tanda menurut ilmu biologi, yang laki-laki tumbuh bulu di kemaluan, tumbuh bulu di ketiak, suara membesar, dada membidang, itu ciri-ciri anak sudah balik pada laki-laki. Untuk yang perempuan, ciri-cirinya 1, buah dadanya membesar, pantatnya membesar, suaranya menjadi nyaring. Itu ciri-cirinya. Maka perlu diingat itu ciri-ciri anak yang sudah balik. Nanti apabila keluar di salah satu ciri-ciri itu berarti dia sudah balik. Pembahasan materi yang ke-10 yaitu tentang makanan yang halal lagi baik. Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173, Allah melarang kita untuk memakan makanan sebagai berikut. Di antaranya makan bangkai, makan darah, daging babi, dan apa yang disembelih atas nama selain Allah atau tanpa menyebut nama Allah. Biasanya dalam pertanyaan asesmen akhir jenjang disediakan sebuah narasi cerita, nanti kita disuruh untuk menyebutkan apakah ini termasuk makanan halal atau haram dan apa alasannya. Sebagai contoh, di sebuah pasar ada orang yang menjual ayam goreng, kelihatannya sangat lezat. Namun setelah membeli dan memakan ayam tersebut, seorang pembeli merasa ragu karena ayam tersebut disiapkan dengan cara yang kurang bersih. Selain kurang bersih, juga pedagang tersebut menyembelihnya tidak dengan menyebut nama Allah. Bagaimana hukumnya kita membelinya? Itu nanti harus ada alasannya. Kalau haram, haram kenapa? Haram karena tidak menyebut nama Allah dan cara penyajiannya tidak bersih. Tuh.
Pada materi yang ke-11 kita membahas tentang zakat fitrah. Zakat yang dikeluarkan, yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim pada bulan puasa sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Apa hikmah dari mengeluarkan zakat fitrah? Di antara hikmahnya, satu, sebagai penghapus dosa. Kita mensucikan diri dan mensucikan harta benda kita dengan cara mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua, sebagai pelindung di hari akhir. Dengan zakat fitrah kita mempunyai tameng, kita sudah berzakat, nanti kita dilindungi oleh zakat yang telah kita keluarkan. Yang ketiga, menambah rizki, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah, apabila kita sering bersedekah, rizki kita akan semakin bertambah. Yang keempat, hikmahnya yaitu membantu meringankan beban hidup orang lain. Dengan kita mengeluarkan zakat, berarti kita membantu orang-orang miskin, untuk membantu kehidupan mereka. Yang kelima, mengajarkan kerendahan hati. Dengan kita membayar zakat, nanti kita menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, suka membantu orang lain. Itu diantara hikmah zakat fitrah yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan setiap tahunnya. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang zakat fitrah, kali ini kita mempelajari rukun Islam yang keempat, yaitu tentang puasa. Puasa adalah rukun Islam yang keempat. Puasa ada dua, ada puasa wajib yang biasa dilakukan setiap bulan Ramadan, itu adalah puasa wajib dilakukan oleh setiap muslim. Yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah itu puasa yang dilakukan selain bulan Ramadan. Di antara macam-macam puasa sunnah tertera di layar, yaitu ada puasa Senin Kamis, ada puasa Arafah, puasa Syawal, puasa Asyura, dan lain-lain. Itu puasa sunnah. Kalau sunnah berarti bila dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Contoh puasa Arafah itu dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah sebelum Hari Raya Idul Adha. Itu puasa Arafah, yaitu menghormati umat muslim yang sedang melakukan wukuf di Padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Setelah mempelajari tentang rukun Islam yang ketiga, keempat, kini waktunya rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Haji bila mampu. Itu adalah rukun Islam yang kelima. Titik yang kita pelajari kali ini yaitu pada rukun haji. Rukun haji ada 6. Yang pertama yaitu niat ikhram. Niat melakukan haji dengan memakai baju ikhram. Yang kedua, wukuf. Wukuf di Padang Arafah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, rukun haji yaitu tawaf. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang keempat, rukun haji yaitu tahallul, mencukur sebagian rambut, minimal 3 helai rambut. Yang kelima yaitu sa'i, lari-lari kecil dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. Itu sa'i. Yang terakhir, rukun haji yaitu tertib atau urut. Harus urut mulai dari niat ikhram, wukuf, tawaf, tahallul, sa'i. Harus berurutan. Itu rukun haji. Setelah mempelajari tentang rukun-rukun Islam itu tadi,
tidak kalah pentingnya, yaitu kali ini dua materi tentang sejarah kebudayaan Islam. Di sini disebutkan dipelajari pada tingkat SD, yaitu hijrah Nabi ke Madinah. Hijrah Nabi ke Madinah tidak langsung dari Mekah langsung menuju ke Madinah, tapi seperti pada layar kaca tanggal 28 Safar Nabi Muhammad itu keluar dari rumah beliau. Beliau menuju ke Gua Sur, bermalam di Gua Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq. Pada tanggal 1 Rabiul Awal, Baginda Rasulullah Muhammad SAW keluar dari Gua Sur menuju ke kota Yasrib atau ke kota Madinah, tapi singgah di Kuba dan mendirikan Masjid Kuba pada tanggal 8 Rabiul Awal. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, Baginda tiba di Madinah dan disambut oleh warga masyarakat Madinah dengan baik. Itu sekilas perjalanan hijrah Nabi ke kota Madinah. Beliau sampai di kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Materi yang terakhir dalam pembahasan kisi-kisi soal asesmen akhir jenjang ini yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 sahabat Nabi yang menggantikan Nabi memimpin umat Islam. Di antaranya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu jasa dari Abu Bakar As-Siddiq yaitu mendaulatkan kerajaan Islam dengan memerangi golongan murtad, gerakan nabi palsu, dan golongan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Pada masa ini adalah masa yang sulit karena setelah ditinggal Nabi banyak umat Islam yang murtad, banyak yang mengaku menjadi nabi palsu, dan banyak juga yang enggan membayar zakat. Pada masa Abu Bakar ini, Abu Bakar dapat mempersatukan umat Islam kembali setelah adanya perpecahan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Khalifah yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab, salah satu sahabat Nabi yang terkenal dengan kepemimpinan dan kebijaksanaan yang adil, kebijakan yang adil. Beliau menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar. Pada masa kepemimpinannya, Umar ini banyak melakukan perubahan besar dalam sistem pemerintahan Islam. Di antaranya yaitu sistem administrasi yang lebih terorganisir dan membangun berbagai infrastruktur seperti jalan raya dan masjid. Khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman menggantikan Khalifah Umar bin Khattab, yang salah satu jasa terkenalnya yaitu beliau memerintah untuk mengumpulkan dan menyusun Al-Quran dalam satu mushaf yang baku. Hal ini dilakukan agar umat Islam memiliki satu standar bacaan Al-Quran yang sama di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Selain itu, Khalifah Utsman juga membangun armada laut yang kuat dan memperluas wilayah kekuasaan Islam, baik melalui perang maupun diplomasi. Yang ketiga, khalifah yang terakhir atau yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupu dari Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau terkenal dengan keberanian, kebijaksanaan, dan keteguhannya dalam menegakkan kebenaran. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat adil dalam memimpin dan sangat mendalam ilmu pengetahuannya tentang agama Islam. Beliau juga dikenal sebagai seorang pemikir dan cendekiawan Islam yang berperang dalam menjaga stabilitas sosial dan agama. Itu keempat Khulafaur Rasyidin.
Demikian pembahasan tentang kisi-kisi soal asesmen akhir jenjang bagian 2. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak-anak, mempermudah anak-anak dalam belajar. Selamat belajar, semoga sukses mendapatkan nilai yang bagus pada asesmen akhir jenjang SD ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.